Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tentunya sesuai dengan harapan kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini akan memberikan kelancaran, memberikan kemudahan sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke, apa keterangan bunga? Sakit. Oke, sakit. Keterangan apa? Oke, terima kasih informasinya ya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakili siapa? Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa. Doa mulai. Sekarang kita kondisikan dulu ruangannya, apakah ada sampah di sekitarnya. Kalau sudah bersih kita mulai. Coba diperiksa. Sudah bersih? Oke, lihat ya. Baiklah semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan lihat di depan, adalah peserta didik dapat menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan benar. Kemudian kita akan mengevaluasi dan juga menarik kesimpulan dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia secara cepat. Kemudian untuk penilaian, ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini ada dua. Yang pertama observasi, yang kedua adalah nilai produk. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Namun sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Ayo, tentang apa? Tentang masuknya agama itu Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Nah, terkait dengan masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara ini, ada banyak yang namanya pengaruh. Salah satu dampaknya itu adalah di bidang politik. Ya, di bidang politik. Ada yang tahu apa kira-kira pengaruhnya di bidang politik? Ayo, dari kelompok berapa nih? Di kelompok satu sini ya. Di kelompok satu. Oke, silakan Tri. Pengaruhnya dalam bidang politik yaitu sistem pemerintahan sederhana yang digantikan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Dengan perkembangannya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Pajajaran, Mataram, Medang, Kediri, Singosari, Majapahit, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Masih bagus ingatannya. Jadi pengaruhnya di bidang politik itu adalah sistem pemerintahan. Pada hari ini kita akan mempelajari
tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara dan juga pengaruhnya dalam aspek kehidupan masyarakat. Ya. Di sini Bapak berikan contoh gambar, ya. Contoh gambar. Nah, di dalam gambar yang ada di depan itu ada 3 gambar. Yang pertama adalah punden berunda, ya, punden berunda. Yang kedua ada Candi Borobudur. Yang ketiga ada Masjid Banten. Nah, di atas ada pertanyaan. Apakah ada kaitan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Maksudnya seperti ini. Apakah ada kaitan antara gambar 1, 2, dan 3 ini? Ya. Apa kira-kira kaitannya? Ya, atau persamaan boleh? Persamaan. Bentuk yang bertingkat-tingkat. Bentuknya ya? Bertingkat-tingkat. Kita lihat punden berunda. Bentuknya bertingkat. Ada Candi Borobudur ya? Juga sama, bentuknya bertingkat-tingkat. Ada lagi Masjid Banten, dari atapnya kita lihat ya, bentuknya juga sama, bertingkat-tingkat. Ini artinya apa? Terjadi akulturasi budaya. Ini ada motivasi dari ketiga gambar tersebut ya. Tentunya menjadi motivasi untuk kita yang berada di zaman sekarang. Karena di situ terjadi sebuah perubahan, itu suatu perubahan yang terus mengalami progres ataupun kemajuan. Jadi kita sebagai siswa ya, untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya memiliki harapan. Harapannya di masa depan nanti kalian akan bisa menjadi orang yang berguna. Amin. Oke. Di sini ada sebuah TTS. Ya. TTS ini materinya berkaitan di zaman Hindu, zaman Buddha, zaman Islam. Nah, Bapak sudah menyiapkan pertanyaan. Oke. Sekarang untuk pertanyaan mendatar. Ya, pertanyaan mendatar itu ada di nomor berapa, Dok? Ada di nomor 2, ada di nomor 7, ada juga nomor berapa lagi tuh? 9. Iya, 10, 11 ya. Ya, sekarang untuk pertanyaan mendatar. Pertanyaan nomor berapa nih? Nomor 2 dulu ya. Salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah, ini di sini ada 5 kota. Yuk. Siapa yang bisa? Oke, Vela silakan. Sini. Yuk. Ini ada, silakan. Kita lihat apakah jawabannya sesuai. Oke, tepat sekali. Luar biasa. Ya. Bagus, terima kasih. Silakan perhatikan baik-baik. Teori mujarab ini didukung oleh Snow Brunner, W.F. Sutherland, dan B.H.N. Whittle. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Adapun bukti pendukung adanya teori Gujarat ini antara lain yang pertama yaitu penemuan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat atau India. Oke, dari video tersebut kita sudah sama-sama mengamati dan juga sama-sama mendengarkan terkait teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada berapa teori tadi? 4. Teori apa saja? Teori budaya, teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Teori Cina dibahas tadi? Tidak. Oh, belum dibahas ya? Oke. Teori Cina
Cina belum dibahas. Mungkin untuk yang teori Cina akan kita berikan informasi sumbernya itu dari media lain, mungkin dari e-book nanti ya. Nah, kelompok yang sudah dibagi sesuai dengan yang telah Bapak kirim di WA ini semuanya berjumlah 4 kelompok. Nah, jadi 4 kelompok ini bertugas nanti adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang akan Bapak siapkan. Kemudian muncul pertanyaan besar terkait dengan yang kita sama-sama saksikan dalam video tersebut adalah teori mana menurut Anda atau menurut kalian yang paling tepat terkait masuknya pengaruh Islam di Nusantara. Jadi dari beberapa teori tersebut, menurut kalian yang paling tepat itu adalah teori apa? Ya. Sekarang dari kelompok 1 ya, kelompok 1. Kira-kira menurutmu teori mana yang paling tepat? Menurut kami sih teori berjarak, Pak. Berjarak. Oke. Kalau menurut kelompok 2? Menurut kelompok 2 teori Mekah. Teori Mekah. Menurut kelompok 4? Teori Cina. Berarti kalau kalian sama atau beda? Beda apa? Teori Persia. Teori Persia. Apa kalian sudah punya alasannya? Sudah punya alasan? Oke, sekarang kalau memang sudah punya alasan, berarti akan kalian bahas di dalam tugas LKPD-nya ya. Ini LKPD akan Bapak bagikan. Ini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan dari sini. Ya, sama-sama. Kemudian akan Bapak kirim juga e-book ya di WA kalian, silakan dibuka. Oke, silakan bekerja sesuai dengan alasan yang telah Anda pilih ya. Petunjuknya ada di situ. Bisa dipahami? Saya petunjuknya sudah di pilihnya ya. Pahami? Ya. Bagaimana? Ada tahu? Ada. Ini sudah paham petunjuknya? Sudah jelas di LKPD-nya ada kan? Ya. Jadi kamu memilih versi yang alasannya apa, kelemahannya juga, saya yang berbuat teori tersebut itu disertakan dengan tokoh-tokoh yang memiliki pendapat dunia yang menurut Anda bisa memperkuat teori tersebut, ya, bukti-bukti yang disertakan ya. Ya. Ada lagi? Bagaimana dengan kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap. Bagaimana dengan kelompok 4? Kelompok 4 bagaimana? Sudah siap belum? Siap? Sudah selesai? Tugasnya? Oke. Sekarang kita akan mulai
untuk tampil ya, menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Namun sebelum kita tampil ke depan, kita ice breaking ya. Ini untuk menjaga semangat kita ya. Silakan. Kita ice breaking semuanya berdiri. Yuk. Untuk membangkitkan semangat kita, silakan semuanya berdiri. Siap? Instruksinya dari Bapak mau diperhatikan. Apabila Bapak bilang pagi, berarti Anda tepuk tangannya sekarang? Pagi. Kalau Bapak bilang siang, berarti tepuk tangannya? 2 kali. Kalau malam? 3 kali. Oh, setengah ya. Kalau malam setengah ya. Siang. Bagus. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Iya, bagus. Luar biasa. Semuanya sudah bisa berkonsentrasi dengan baik. Silakan duduk kembali dan kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan kawan-kawan telah memberikan kelompok kami kesempatan. Kami sebelumnya ada pantun nih buat teman-teman sama Bapak. Ya, bagus. Silakan. Cukup dijawab cakep aja ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi nih khusus pantun untuk Pak Jupri. Untuk apa ya? Spesial ya? Oke, silakan. Dibalas cakep juga ya. Ya. Di pinggir gurun ada penjual durian. Ya. Masak cumi dicampur nasi. Ya. Untuk Pak Guru yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Oke, silakan. Silakan dulu ya. Baiklah, saya Lela Romani dan samping saya adalah Fazil dan samping saya adalah Laura. Kembali ke tema awal, kami di sini lalu satu ingin mempresentasikan tentang kelebihan dan kelemahan serta bukti tentang adanya teori bijaran. Baiklah, dapat disimpulkan bahwasanya dari teori bijaran ini terdapat bukti-bukti seperti batu nisan, catatan Marco Polo serta adanya warna tasawuf. Dari presentasi ini, apakah ada kalian yang ingin ditanyakan? Oke, silakan untuk yang lain, siswa yang lainnya mungkin bisa memberikan pertanyaan. Silakan menyampaikan pertanyaan. Dari berapa nih? 4. Gimana silakan? Ini dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menjadi dasar bukti teori bijaran? Baiklah, dari kelompok 4 saya simpan dulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh dicatat? Ya. Pertanyaan dicatat ini. Ya. Berapa pertanyaan? Cukup 2. Iya. Oke. Dicatat di pertanyaan pertama. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, dalam teori bijaran Islam, masuk ke Nusantara pada abad keberapa dan karena siapa? Baiklah, terima kasih. Kelompok 2. Kami akan mencari jawabannya. Langsung dijawab. Oke, silakan. Baiklah, saya sebagai moderator akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang menjadi dasar bukti teori bijaran adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Saleh 1267 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambari. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari India Muslim. Baiklah. Jika tidak ada lagi, saya akan tutup. Nah, dulu. Ini sudah bisa diterima belum jawabannya? Sudah, bisa dipahami? Bagaimana kelompok? Bisa dipahami? Oke. Ya, silakan ditutup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Oke, baiklah, saya tutup presentasi pada hari ini.
Maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang sempurna bersama. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini menjelaskan tentang teori jarak. Siapa yang berpendapat bahwa teori jarak itu memiliki potensi yang kuat terkait penyebaran Islam di Nusantara? Adalah Snok Hagrid, atau ada juga yang menyebutnya Snok Hokronya. Ini dari kebangsaan Belanda. Pendapat ini diperkuat oleh siapa? Oleh Marco Polo yang pernah berkunjung di Perlat di tahun 1292 Masehi dan menyaksikan juga bahwa di Pasai itu banyak dikunjungi pedagang-pedagang yang berasal dari negara dan masyarakatnya sudah banyak beragama Islam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita langsung ke kelompok 2 ya. Sudah siap belum? Oke, silakan kita berikan semangat dulu ke kelompok 2. Siapa yang akan maju? Semuanya akan 3 orang. 3, oke, silakan. Kelompok 2 ada pantun? Tidak. Tidak ada pantun, ya sip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Felika Triani. Saya Mita Mujana. Saya Yuri Ramdhani. Di sini kami akan menyebutkan kelebihan, kekurangan serta bukti-bukti dan alasan mengapa kami memilih teori Mekah sebagai teori yang paling kuat. Kelebihan dari teori Mekah yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Selain kesamaan mazhab, Hamka juga melihat bahwa gelar Raja-Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Kelemahannya yaitu kekurangan fakta yang disajikan dalam teori Mekah untuk menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Bukti-bukti teori Mekah. 1. Adanya permukiman Islam di Boros, pantai sebelah barat Sumatera tahun 674. 2. Menyangka teori sejarah. Teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab besar di Mesir dan Mekah. 3. Penemuan makam Fatimah binti Maimun 1082 di Gresik, Jawa Timur. 4. Pemakaian gelar-gelar sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik. 5. Temuan sejumlah makam Islam di Trawulan, Jawa Timur. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Mengapa menurut kalian teori Mekah tidak sependapat dengan teori sejarah? Ada lagi yang ditanyakan? Mengapa disebut teori Mekah? Ada lagi yang ditanya? Dari kelompok 4. Namanya. Mengapa teori Mekah dianggap sebagai teori yang paling kuat, sedangkan teori tersebut juga memiliki kelemahan? Bagus, pertanyaannya. Siapa namanya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fazil, kelompok 1. Tadi pertanyaannya, jelaskan mengapa teori Mekah tidak sependapat dengan teori sejarah. Pendapat Crawford mengenai mazhab tersebut sejalan dengan pendapat Buya Hamka pada teori Mekah. Namun, teori mengenai mazhab pada teori Arab dan Mekah berbeda dengan teori sejarah. Hal ini dikarenakan Muslim di India menganut mazhab Hanafi dan berbeda dengan mazhab yang kebanyakan dianut oleh Muslim di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i. Bisa diterima? Alasannya oke, bagus. Lanjut dengan Saya Mita Mujana
mengapa teori Mekah dianggap sebagai teori yang paling kuat, sedangkan teori tersebut juga memiliki kelemahan? Jawabannya, karena berdasarkan hasil seminar nasional, maksudnya Islam ke Nusantara, yang diadakan pada tahun 1969 dan tahun 1978, mereka menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan langsung dari tanah Arab, dan daerah yang pertama kali disinggahi adalah pesisir Sumatera. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Namun ditanya dulu, apakah kalian sudah bisa menerima jawabannya? Ada lagi cukup? Cukup ya? Ya, oke, silakan ditutup. Baiklah, di sini kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan berikan soal sumatif ya. Soal sumatif ini adalah berbentuk pilihan ganda berjumlah 10 soal dan akan Bapak kirim ke grup WA kalian linknya dan bisa dikerjakan di sini menggunakan Google Form ya. Oke, sudah selesai? Sudah ya. Oke, baiklah, kita akan menyimpulkan ya materi kita pada hari ini. Kesimpulan dari teori Mekah adalah teori Mekah dianggap paling kuat karena adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Juga dengan adanya alasan persamaan mazhab, dia akan melihat bahwa gelar Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan, seperti yang terjadi di Rusia dan di India. Oke. Sekarang kita coba sama-sama simpulkan ya. Jadi agama Islam di Nusantara ini ya dibawa oleh beberapa teori. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada teori Mekah, ada teori Cina. Ya. Dari masing-masing teori ini semuanya memiliki tentunya kelebihan. Ya. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, kelebihan dari teori Mekah itu adalah persamaan mazhab. Agama Islam mulai masuk itu diperkirakan antara abad ke-7 dan berkembangnya pada abad ke-13. Oke, semuanya bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita akan merefleksi tentunya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak sudah siapkan papan digital. Bagaimana pendapatmu dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Oke, terima kasih semuanya atas refleksinya, luar biasa. Jadi bisa disimpulkan semuanya bisa senang menggunakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Betul? Betul. Ya. Bapak akan coba menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya atau minggu depan, yaitu mengidentifikasi masa berdiri, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, masa kejayaan, sampai runtuhnya Kesultanan
Banten. Nah, ini tentunya akan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Marilah kita sama-sama tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.